Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Mr. Great di sini. Kali ini kita akan belajar tentang will and going to. Mungkin bagi beberapa teman-teman masih bingung bagaimana cara menggunakan will atau going to. Oke, langsung saja. Saya punya dua kalimat. Yang pertama, I'm thirsty. I will go to the cafeteria. Yang kedua, I'm going to go to the beach next week. Kita lihat bahwa will atau going to diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, tanpa ada tambahan. Contoh, will go. Are going to go. Kenapa? Karena tidak boleh ditambah goes atau jadi when atau yang lain, harus go. Ada beberapa fungsi will. Yang pertama adalah untuk menyatakan suatu rencana. Tapi ini adalah suatu rencana yang spontan. Artinya rencana itu diputuskan pada saat berbicara. Oke, yang kedua adalah untuk menawarkan sesuatu. Yang ketiga untuk membuat janji. Bagi yang suka buat janji. Yang keempat mengancam. Dan kelima untuk meminta atau menolak. Fungsi dari will yang pertama adalah untuk menyatakan suatu rencana. Rencana yang spontan, yang diputuskan pada saat berbicara. Contoh, it's very dark here. I will switch on the lamp. Sangat gelap di sini. Saya akan menyalakan lampu. Yang kedua, it's cold here. I'll get a jacket for you. Dingin di sini, saya akan mengambilkan jaket untukmu. Kita lihat, I will switch on the lamp dengan I'll get a jacket for you itu diputuskan pada saat sekarang. Membuat rencana ke depan karena berdasarkan situasi yang sekarang alias spontanitas. Fungsi will yang kedua adalah untuk menawarkan sesuatu. Contohnya, you look tired. I will help you now. I will help you now. Saya akan membantumu sekarang. Yang kedua, if you have a problem, I will give you an assistant. Jika kau punya masalah, aku akan memberikan bantuan padamu. I will help you dan I will give you the assistance itu adalah suatu penawaran untuk membantu. Fungsi will yang ketiga adalah untuk membuat janji. Will juga bisa dinyatakan untuk membuat janji. Contohnya adalah I will always be by your side. Aku akan selalu bersamamu. Atau I'll come again tomorrow. I'll come again tomorrow. Saya akan datang besok pagi. Itu untuk menyatakan sebuah janji. I will tell nobody about your secret. I will tell nobody about your secret. Saya tidak akan memberitahu rahasiamu kepada orang lain. Fungsi will yang keempat adalah untuk mengancam. Contoh kalimatnya, don't disturb me or I will tell mom. Jangan ganggu aku atau aku akan beritahu ibu. Atau please sit down or I will make you. Tolong duduklah atau aku akan memaksamu. I will tell mom dengan I will make you itu digunakan untuk mengancam. Fungsi will yang kelima itu bisa digunakan untuk meminta atau menolak. Contoh kalimatnya, will you come again please? No, thanks. I won't do that. Will you come again please? Maukah kamu datang lagi? Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Nah, will you come again itu digunakan untuk meminta. Tetapi kalimat I won't do that itu untuk menolak. Want itu berasal dari kata will dan not. Oke, selanjutnya kita akan bahas going to. Going to itu artinya juga akan.
Tetapi ada perbedaan dengan will. Going to digunakan untuk yang pertama adalah membuat suatu rencana yang sudah tertata, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, bisa untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Ingat, going to itu harus diawali dengan to be atau be, yaitu is, are, atau are. Contohnya, I'm going to, she is going to, you are going to. Going to yang pertama adalah untuk menyatakan suatu rencana yang sudah ditata atau dipersiapkan sebelumnya. Contoh kalimatnya, bisa dilihat. I'm going to go to the beach. Itu sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena waktunya adalah akhir pekan ini dan dia sudah berencana untuk pergi ke pantai. Yang kedua, she is going to visit her grandmother. Itu juga sudah dipersiapkan sebelumnya. Dia sudah merencanakan sesuatu itu jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi dia akan mengunjungi neneknya besok. Fungsi going to yang kedua itu adalah untuk memprediksi. Contoh kalimatnya, it's 6:50 now. I think I'm going to be late in the class. Sekarang sudah jam 6.50. Saya rasa saya akan terlambat di kelas. Yang kedua, you are going to regret your decision. Kamu akan menyesali keputusanmu. Dua kalimat ini digunakan untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Pada kalimat pertama dikatakan bahwa dia akan terlambat. Kenapa? Karena sekarang sudah jam 6:50. Yang kedua, bahwa dia, orang yang diajak bicara itu akan menyesali keputusannya. Jadi itu adalah sebuah prediksi. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penggunaan will dan going to itu adalah will untuk menyatakan rencana yang spontanitas, yang kedua untuk menawarkan sesuatu, yang ketiga untuk berjanji, yang keempat untuk mengancam, yang kelima untuk meminta atau menolak. Sementara going to juga bisa digunakan sebagai membuat rencana tetapi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Atau yang kedua adalah untuk memprediksi. Adapun cara penggunaannya untuk will dan going to bisa dilihat. Untuk will diawali dengan subjek, tambah will dan kata kerja bentuk pertama. Contoh, they will work. We will work. I will work. You will work. He will work. She will work. It will work. Sementara going to itu harus diawali dengan to be, is, am, atau are. Is, am, atau are itu juga harus bergantung kepada subjek yang digunakan. Bisa dilihat di contoh. They are going to work. We are going to work. You are going to work. I am going to work. She is going to work. He is going to work. It is going to work. Oke, untuk they, we, dan you memakai to be are. Untuk I memakai am. Untuk he, she, dan it memakai is. Bagaimana? Mudah kan? Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.